istilahnya itu base. Jadi kalau non spesifik itu yang buat merespon. Non spesifik itu kalau kita ini hampir sama dengan bagian kulit ya. Jadi punya epitel, cuma kalau epitel kulit itu korneumnya itu lebih tebal dan tingkatan stratumnya itu lebih banyak dibandingkan kita mukosa. Kalau kita dokter gigi itu mempelajari epitel yang tingkat stratumnya itu lebih pendek dan korneumnya lebih tipis. Seperti kalau kalian tahu juga yang sudah pernah saya tanyakan, jadi rongga-rongga itu kan ada mukosa berkeratin dan mukosa tidak berkeratin, ya. Nah itu yang membedakan kita. Apa bedanya mukosa dengan kulit? Nah, nanti pelajari lah ya. Misalnya mukosa itu kan tidak semuanya ada rambutnya. Kayak mukosa nasal itu ada rambutnya. Kalau mulut tidak ada. Nanti kalau ada rambutnya mulut itu jadi makannya beli-beli ya. Kalau masuk makan beli-beli gitu. Mau muntah. Jadi di manakah terjadinya autoimun? Itu di prosesnya yang paling banyak adalah di imun spesifik, respon imun spesifik. Di situ tempatnya. Jadi ada istilahnya nanti memori itu akan tersimpan di dalam tubuh kita yang nanti suatu saat bila kita terkena lagi dialah yang merespon. Tapi kadang ada respon autoimun yang menyebabkan kok bisa tidak mengenali itu bagian tubuh kita atau itu adalah benda asing. Sudah paham ini respon imun ini gambarnya? Dia mau nanya, jadi kalau misalnya spesifik itu yang bekerja adalah limfosit T dan limfosit B. Limfosit B ingat dia yang akan membentuk antibodi. Limfosit T itu adalah imunologi kita yang akan mengembangkan sel-sel atau sitokin yang sifatnya nanti akan menjadi proinflamasi. Tapi nanti akan ada penekanannya. Jadi efektor T cell itu nanti ada dua, helper dan cytotoxic, ya, supresor lah istilahnya. Jadi yang menekan supaya tidak berlebihan. Nah kadang di situnya yang menyebabkan nanti di autoimun itu yang tidak ada keseimbangan antara pH dan TS ya. Harusnya kan pH itu 2, TS itu 1. Kadang balik, pH itu 1, TS itu 2 gitu. Jadi tidak ada tubuh itu bisa merespon dengan baik bila terjadi adanya benda asing apa aja. Udah? Lanjut nih. Lanjut aja, ngantuk deh. Oke, ini respon imun spesifik. Kenapa cuma spesifik kita ngomongin? Karena disinilah letak terjadinya autoimun. Kalau non spesifik itu tidak pernah terjadi reaksi autoimun. Nah, di sini juga ada ya. Nah, jadi di sini ada antigen, pengenalan antigen, terus dari antigen itu bereaksilah limfosit, ya kan? Limfosit T dulu ya, nanti harus limfosit T, kemudian terbentuk antigen eliminasi dan akhirnya terbentuk antibodi. Antibodi dengan sel C ini akan bekerja sama. Itu kalau gambarnya yang merah itu sama apa tuh hijaunya itu dia bergabung ya untuk melawan adanya yang dianggap benda asing. Nanti mungkin kalian sudah tahu apa arti apoptosis ya. Apoptosis itu adalah kematian sel, program kematian sel. Nah kalau di cancer ini yang nggak bergerak ya, ini yang tidak ada memorinya. Jadi akhirnya tumbuh terus, tidak ada sinyal untuk kematian sel. Nah setelah terjadi ini semua, itu ada namanya memori. Memori inilah yang dipegang. Ya, jadi nanti kalau ada lagi benda asing yang sama,
itu dia akan langsung, bukan lagi di respon imun non spesifik, tidak lagi. Jadi semua tugasnya adalah respon imun spesifik. Oke, boleh dicatat, tapi boleh juga nanti saya kasih ya. Nah, di kita itu ada juga sistem pertahanan tubuh. Siapa aja yang memberikan sistem pertahanan tubuh? Kalau kita lihat lagi kembali di posisi ini, nah di sini di sebelah innate immunity itu ada epithelial barrier. Nah, kita juga punya epithelial barrier ya. Itu yang jadi lapisannya itu yang pertama kali memberikan respon itu epithelial. Jadi kalau ada mikroba atau apa yang masuk ke dalam tubuh kita, dia yang akan memberikan respon. Kita kembali ke sini. Ya. Epithelial barrier. Di situ juga ada antimikrobial. Kemudian ada juga saliva. Jangan lupa saliva ini memiliki imunologi yang namanya antibody yang namanya SIGA ya, secretory immunoglobulin. Bekerja sama dengan mukosa, dia membentuk barrier protection. Jadi kadang tuh misalnya nih kan ada pasien sering sariawan, mulutnya kering, ternyata dia akibat tidak adanya lubrikasi, jadi mulutnya kering, jadi mukosanya tidak ada lubrikasi, tidak ada pelumas, akhirnya gampang sekali terkena trauma. Itu bisa ya. Kemudian di dalam mulut kita sendiri banyak juga imun selnya. Jadi sebagai antimikrobial dan regulasi imunologi. Jangan lupa imunologi banyak, tapi tidak diregulasi itu juga berbahaya ya. Nah ini salah satu kenapa orang autoimun itu seperti itu terjadi. Karena tidak adanya regulasi dari imunologi. Ini di yang kita tahu sampai saat ini ya, sampai kita melalui COVID juga masih ada ya penyakit-penyakit baru di dalam tubuh kita. Itu sistem imun di mana aja itu ya. Jadi misalnya nih, kalau kita punya tonsilitis terus dibuang, gak usah takut, masih banyak lagi ya sistem imun kita yang menghasilkan organ yang menghasilkan sistem imun. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau hilang 1 masih ada 7, masih ada 6 ya. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi kalau misalnya dokter THT nyuruh buang itu tonsilnya, ya nggak apa-apa, karena masih ada lagi organ yang bisa menghasilkan imun kita. Kemudian apa sih yang menyebabkan faktor terjadinya imunologi? Itu sampai sekarang masih dalam penyelidikan ya dari para ahli, baik itu dari kedokteran atau dari ahli imunologi, biologi molekuler, itu banyak ya. Jadi faktornya itu yang sudah dipastikan adalah bawaan ya, dari orang tua, kemudian bisa juga diakibatkan peningkatan sel darah putih, kemudian lifestyle ya, misalnya rokok, vape itu jangan dikira apa ya, jangan dikira tidak berbahaya, kan sama-sama menghisap asap, cuma asapnya bedanya yang satu alami. Rokok itu asapnya dari bahan yang dibakar ya, tembakau yang dibakar itu kan alami. Nah sedangkan dari vape itu buatan, jadi buatan manusia, bentuknya cairan. Cairan itu sebetulnya lebih berbahaya ya. Kita tuh harus berpikir. Contohnya kalau kita naik pesawat, air putih aja nggak boleh bawa, ya kan? Nah itu. Jadi kalau mau vape itu pikir-pikir dulu ya, pelajari dulu. Harus ada ilmunya. Kalau udah aman barulah vape, barulah rokok. Begitu juga kayak minum alkohol. Ya kalau saya kita sudah ada ilmunya, alkohol itu akan disaring di hati dan menyebabkan kerja hati akan berlebihan dan akhirnya lemah dan tidak mau berproduksi lagi, akhirnya jadi hepatitis, nanti lama-lama jadi sirosis. Kemudian hormon.
hormon juga bisa, tapi hormon ini juga dipengaruhi oleh lifestyle-nya juga ya. Misalnya kayak dulu pernah dengar nggak, makan, kita nggak sebutin merek gitu ya, makan goreng yang fast food itu bisa menyebabkan kanker payudara. Ada kan juga? Nah, itu masalah hormon. Ya, hormon kita disuruh bekerja keras untuk menyaring suatu benda asing yang masuk dalam mulut. Ini kok begini gitu kan, nanti itu akan bereaksi. Kemudian faktor lingkungan itu yang macam-macam ya. Kalau sekarang itu faktor lingkungan itu bakal sampah. Kalau saya pengalaman itu di kompleks saya, kalau zamannya saya di situ masih nggak banyak penduduknya ya, bakar sampah itu aman-aman aja. Sekarang bakar sampah WA jadi aktif. Siapa nih bakar sampah? Anak saya jadi sesak nafas gitu ya. Jadi sekarang itu harus berhati-hati. Faktor lingkungan itu bisa menyebabkan terjadinya peningkatan penyakit. Belum lagi faktor seperti COVID, ya, cacar monyet, ya, terus apa lagi sekarang yang terjadi. Ya, kemudian ada beberapa penyakit. Nah, ini penyakit yang bisa menimbulkan, yang bisa menjadi kriteria kita, misalnya kayak sistemik lupus, kemudian rheumatoid, itu memang banyak ya. Saya perhatikan orang-orang mengeluh di lingkungan saya aja sakit sendiri pasti periksa katanya autoimun. Terus kulitnya gampang sekali biduran, ini katanya autoimun gitu ya. Banyak itu. Tanda-tandanya macam-macam ya. Yang paling susah itu tanda-tandanya kalau ringan. Jadi kita tuh kalau ringan tuh jangan menganggap remeh. Beda kalau berat. Kalau berat tuh udah dikasih tanda, kita harus segera. Kalau ringan yang susah, karena ketahuan kadang jadi kelewat gitu ya. Nah, ini ada autoimun yang sering terjadi. Kenapa kita dokter gigi perlu juga? Karena tadi yang saya bilang bahwa orang autoimun itu bisa aja merupakan manifestasi dari autoimun sistemiknya, ya. Seperti lupus, tandanya itu ya, butterfly rash ya. Jadi mukanya itu merah, hampir seperti kupu-kupu. Kemudian kalau Jordan syndrome itu kenapa mata dan lidah? Karena itu merupakan tanda-tanda juga. Jadi kalau di ilmu kedokteran yang saya baca, mereka itu punya kriteria ya. Jadi bukan hanya, kalau kalian tahu ada istilah ANA profile, itu tidak selalu. Jadi kalau dokternya meriksa, dokternya curiga langsung periksa ANA profile, tapi ternyata belum tentu. Ya, jadi ternyata dia merupakan punya kriteria. Jadi kayak lupus itu saya baca di jurnal itu namanya SLEDAI, ya, SLEDAI, SLEDAI. Ya, jadi Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index, ya, I-nya indeks. Ya, itu dia punya sendiri. Jadi kalau ada kriteria sendiri, Jordan juga gitu, rheumatoid juga gitu. Tapi khusus untuk psoriasis itu di bagian kulit. Jadi kalau kita perhatikan ada bagian yang menangani autoimun tersendiri, ada yang bagian yang menangani autoimun yang kulit. Jadi kalau kita serang di kulit itu nanti larinya ke dokter kulit. Kalau kita keserang misalnya contohnya kemungkinan lupus, itu larinya ke penyakit dalam. Ya. Nah, kenapa saya katakan begitu? Jadi supaya kita nggak bingung mau dikonsul kemana pasien. Nah, gitu. Dan kita sebagai dokter gigi memang mainannya adalah yang sering bererat ikatannya dengan kulit. Jadi nanti ada penyakit yang perlu kita tahu ya, supaya kita jadi dokter gigi itu nggak bingung ya kalau ketemu pasien seperti ini. Apalagi kalian kalau misalnya tugasnya di daerah, nanti ada tugas di daerah ya, apa istilahnya, intensif ya. Nah, orang autoimun yang biasa terjadi dan banyak kasusnya itu pertama adalah lichen planus, pemphigus, pemphigoid, erythema
multiform stomatitis aftosa. Untuk erythema mungkin saya tidak perlu lagi menjelaskan karena sudah dijelaskan. Stomatitis juga sudah dijelaskan. Tinggal 3 ya. Lichen planus, pemphigus dan pemphigoid. Jika Prof. Rahmi menerangkan lichen planus di precancer itu nggak masalah ya, karena lichen planus juga bisa merupakan dia precancer tapi kecil. Beda dengan 2 kriteria misalnya kayak leukoplakia dan erythroplakia, itu 80% bisa jadi cancer. Kalau lichen planus dia hanya 2%, tapi dipelajari juga di pelajaran precancernya. Bisa ya, itu mempelajari bahwa lichen planus itu juga masuk ke dalam autoimun. Dan jangan salah, autoimun itu juga bisa menghasilkan penyakit yang kalau tidak dikontrol dia menjadikan cancer, bisa juga ya. Nih penyakit kulit yang mempunyai manifestasi di rongga mulut. Jadi kadang itu kita ya kayak pengalaman kami lah ya, datang keluhannya mulut, baru mulut tuh ya. Tidak ada itu kasus baru mulut. Kulitnya sudah ada tanda, tapi dianggap itu bukan merupakan suatu penyakit karena belum ada keluhan. Yang dikeluhkannya adalah di rongga mulutnya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya pasti kita akan menangani mulutnya saja. Tapi kalau kita misalnya sudah belajar, pasti akan bilang, Bu, nah kayak kemarin ya, kemarin kan skills, nah itu harus tahu kayak gitu ya. Jadi nanyanya itu bukan hanya nanya mulut saja, nanya penyakit. Jadi kalau kita itu menanyakan, Pak, Bu, ada penyakit dalam enggak? Ada, itu sudah berhenti di situ. Harus ditanya lagi penyakitnya apa, keluhannya apa, terus udah berobat atau tidak, kan kayak gitu, ya. Jadi jangan berhenti dengan pertanyaan satu saja, harus dikembangkan pertanyaan itu, apalagi yang harus ditanyakan. Saya sariawan, ini kan kalau kayak kemarin belajarnya adalah anamnesis dulu, baru kita melihat gambaran klinis, ya kan? Bukan terus masuk dia duduk suruh buka mulut, enggak dong, ngobrol dulu dong. Permisi Pak Bu, kenalkan nama saya Hasan Sadikin, dokter yang akan menangani Bapak Ibu, ya. Namanya siapa? Boleh tahu umur berapa, alamatnya di mana? Keluhannya apa nih? Apakah keluhan itu sudah ditanyain? Keluhan saya sariawan. Mana Bu? Pak, gitu kan kayak juga. Ya. Lalu kenapa sariawannya sudah berapa lama? Selain sariawan ada keluhan dalam mulut, ada nggak keluhan lain? Di kulit, gitu ya. Pertanyaannya jadi ada beberapa penyakit kulit yang didulukan oleh gambarannya di mulut. Ada juga yang langsung di kulit baru ke mulut. Ada juga. Kalau dari kulit dia timbul keluhan dari kulit, terus nanti ke dokter kulit. Terus dari dokter kulit juga akan bertanya, selain kulit, apalagi ada nggak di mata? Oh ada dong, saya sariawan di mulut. Oke, kalau gitu saya rujuk ya ke dokter gigi atau ke dokter gigi spesialis penyakit mulut. Atau bisa juga bersama-sama, jadi mulut dan kulit berbarengan. Ya, seperti erythema multiforme itu kalau kena itu berbarengan ya, datangnya berbarengan. Bisa juga pengobatan, misalnya pengobatan penyakit sistemik itu akan menimbulkan penyakit autoimun di rongga mulut, bisa juga. Ya, nanti bisa kita lihat. Pertama, lichen planus. Lichen planus ini kenapa kita pelajari? Karena lichen planus ini penyakit kedua setelah stomatitis aftosa. Jadi sekarang makin sering ya, bukan hanya stomatitis aftosa yang biasa kita lihat, yang luka oval atau bulat, gigirannya merah, kadang banyak, kadang cuma satu, ya kan? Sering bisa hilang timbul seperti itu. Tapi kalau lichen planus, kalau tidak diobati, kalau dia tidak pernah berobat, itu tidak akan pernah sembuh.
hanya berkurang rohani saja. Dan ini harus kita cepat tangani karena dia merupakan masuk dalam prevensi. Ya. Walaupun memang kasusnya sedikit sekali, tapi jangan terus kalau kasus sedikit kita anggap remeh, jangan. Kita harus menanganinya, harus dikendalikan. Dia termasuk lesi putih, ya, keratotik. Arti keratotik itu artinya lesi putih yang tidak dapat diseset, dikrop, ya, keratotik. Sudah ditemukan tuh 1869 ya, oleh Erasmus Wilson. Udah lama ya. Ini kita semua masih di awal-awal, masih dalam urutan untuk masuk ke dalam dunia ini, gitu ya. Jadi Erasmus ini sekarang sudah dia di alam sana. Tapi ilmunya ini bermanfaat sekali sampai sekarang dan belum ada pengenalan baru tentang Legionnaires. Karena memang Legionnaires ini ciri khasnya ada yang khas sekali ciri khasnya. Legionnaires ini ditemukan juga di kulit dan di mukosa, dan yang paling sering itu 50% mukosa. Ya, beda nanti dengan dua penyakit yang saya sebutkan. Kadang-kadang Legionnaires ini hanya di mulut saja, namanya oral Legionnaires. Ya. Tapi kalau dia itu mulut dan kulit, namanya Legionnaires. Tapi kalau hanya di mulut saja, namanya oral Legionnaires. Sampai saat ini saya bilang itu ada kecenderungan meningkat. Ya. Nah, karena dia ini masuk dalam autoimun, kadang penyebabnya itu belum begitu pasti dan masih dalam penelitian. Ada juga disebutkan bahwa berhubungan dengan psikosomatik. Ya. Psikosomatik ya, bukan stres, riwayat stres itu ya, tapi bukan stres. Jadi kalau orang stres nanti mungkin Legionnaires itu enggak. Karena sifatnya itu, karena dia dikatakan autoimun, jadi sifatnya itu kronis ya. Kalau autoimun itu kronis, nggak pernah ada autoimun itu akut terus nanti sembuh gitu, enggak. Dia kronis, penyakit kronis juga. Jadi kita harus bisa tanggulangi. Penyakit autoimun itu kelihatannya baik-baik saja, ya, tapi jangan salah, dia punya gejala. Jadi jangan juga misalnya kayak saya nih, kamu dikit sakit terus kita bilang kamu cemen dikit sakit, itu nggak boleh. Siapa tahu dia kena autoimun, ya. Karena kalau autoimun itu penyakitnya itu serangannya itu kadang ada, kadang enggak. Kadang seharian, kadang cuma 2 jam, ya. Oke, jadi bisa dibilang faktor predisposisinya itu adalah psikosomatik. Psikosomatik ini bisa juga tekanan fisik, ya, misalnya terlalu berlebihan dalam bekerja, ingin dapat lebih banyak, karena pasangannya merongrong, kalau laki-laki istrinya sekarang minta masuk ke dalam. Sekarang kalau saya lihat trennya orang operasi plastik bukan lagi di Thailand, ya, tapi di Korea. Karena laki di perempuan, ya. saking cantiknya gitu kan, laki cantik gitu kan. Nah, kemudian ada juga stres akibat pikiran, ya. Juli dan netizen itu jangan juga tuh, ya. Kalau netizen juga sekarang mereka itu paling motivasi, ya. Baru juga sekali masuk hotel jadi langsung ditembak. Mana nih rakyatnya kebanjiran, kok enak-enakan, padahal nggak boleh gitu. Nah, mungkin nanti kalau jadi pemimpin, ya, kalau terjadi bencana kayak gitu, coba deh kalau lihat film kolosal itu, apalah saya lupa namanya. Film kolosal itu kalau dia diserang, ini aja deh contohnya yang paling fenomenal apa ya? Lord of the Rings, ya kan? Itu film fenomenal banget. Dia diserang kan, rajanya bilang apa? Rajanya bilang ke anaknya, pergi kau sama ibu, selamatkan diri, biar bapak yang menanganinya dengan prajuritnya. Nah itu benar, ya.
Jadi kalau anak laki-laki ini kayak gitu. Jadi kalau nanti ini Indonesia diserang, berpesannya pada anaknya, nak, kamu selamatkan diri sama ibumu biar bapak. Biar bapak aja. Gitu ya. Itu jangan gitu. Tapi ya beda kalau tidak pak, saya akan berjuang sama bapak. Main lagi. Gitu ya. Bagus nak, bagus. Dan bapak sendirian. Kemudian Bapak Ibu ini, kenapa banyak wanita? Karena sekali lagi faktor predisposisinya yang sering dicampur adalah hormon. Wanita kan paling mudah sekali terjadi perubahan hormon, apalagi tiap bulan. Ya. Kemudian orang berusia di atas 40 tahun. Tapi yang salah ada juga yang di bawah 40 tahun. Ya. Ini kan rata-ratanya 40 tahun, tapi ada juga 1%, 2% itu mengenai di bawah 40 tahun. Predileksinya kalau ekstra oral itu ada di ini tangan, kaki, pergelangan, yaitu sering. Kemudian kalau di mulut itu yang paling sering adalah mukosa bukal atau mukosa pipi. Kemudian lidah, bibir, gingiva, dan sedikit sekali mengenai dasar mulut dan kepala tubuh, sedikit sekali, walaupun ada. Ya. Mungkin kalau kalian pengen mencatat tuh kata-kata saya yang tidak ada di dalam sini, itu bisa aja keluar ujian ya. Misalnya Liga Planus itu yang jarang di mana? Gitu. Kalau nggak nyatet nih lupa. Kamu nyebutin mukosa pipi, mukosa bibir. Padahal saya sebutkan tadi mukosa yang sering terjadi pada lichen planus itu yang paling sering adalah mukosa bukal pipi, kemudian lidah, kemudian mukosa bibir, gingiva, dan sedikit sekali mengenai dasar mulut dan kepala. Nah, gitu. Jadi kata-kata saya yang tidak ada di sini langsung kamu catat. Kemudian gambaran klinis untuk ekstra oral itu berbentuk papul, ya bisa juga berbentuk bercak, tapi yang paling sering itu adalah papul, mengkilat, berwarna merah kebiruan, kadang gatal, dan bisa timbul itu setelah beberapa minggu dari timbulnya misalnya lesi oral, atau bisa juga berbarengan, atau bisa juga dia bisa hilang kalau diobati. Ini contohnya yang kulit dan begini. Intraoral ini lichen planus dibagi menjadi dua, yaitu kelompok non erosif dan kelompok erosif. Manakah dari kelompok erosif dan non erosif yang memberikan keluhan sakit atau nyeri? Ya, catat. Erosif lah ya, karena erosif ya. Kalau non erosif itu artinya tidak ada erosi. Non-erosif ini pasti tidak menyadari. Nah ini kadang kita harus concern ya. Misalnya nih, kita jadi dokter gigi itu jangan boleh sih kita tuh kalau dokter gigi keluhan pasien sakit gigi molar kanan bawah, terus langsung kita ngecek molarnya, tapi jangan lupa ngecek juga yang lainnya ya. Yang lainnya itu dicek. Kalau misalnya di kulit mukosanya ada suatu kelainan, kita harus segera kasih tahu, apalagi seperti lichen planus ini 2%-nya bisa menjadikan dia cancer. Ya, kita harus hati-hati. Ini kan non erosif. Kalau erosif itu udah pasti orang datang ya, orang tua sakit, juga. Tapi kalau erosif sangat berbahaya ya. Bisa aja dia menjadi walaupun kecil sekali 10%, tapi kita harus pahami juga. Itulah gunanya kita dokter gigi. Karena kan dokter gigi itu kalau kalian lihat nanti deh ya, kalau masuk ke stasiun misalnya kayak di rumah sakit itu istilahnya bukan lagi poli gigi, tapi poli gigi dan mulut. Manapun sekarang gitu ya, poli gigi dan mulut, tidak ada lagi namanya poli gigi, bukan tidak ada. Jadi artinya kita harus concern gigi dan mulut kita, ya. Kemudian
penderitanya ini, lesinya ini biasanya sifatnya adalah simetris, kiri dan kanan. Kalau misalnya kayak varian normal itu juga bilateral simetris, ya. Tapi kalau lesi ini itu makin lama makin berkembang, sedangkan varian normal kan tidak berkembang. Dia berkembangnya hanya sesuai dengan pertumbuhan. Itu ciri khasnya ya. Kita harus bisa hafal juga, harus bisa tahu mana ciri-ciri varian normal, mana bentuk-bentuk dari varian normal. Jadi kita harus tahu supaya kita tahu normalnya dulu. Jadi apa-apa tuh tahu normalnya dulu, jangan tahu penyakitnya. Ya, normal dulu harus tahu. Nah, nanti dari situ kalau di luar dari ini, wah ini nggak normal berarti. Jadi kita harus selidiki. Ini bentuk erosifnya, ya bergaris gitu ya. Garisnya sih antara bisa berjala atau bulat atau kayak menggambar bunga matahari gitu ya, bulat terus pinggirannya di seperti itu ya, seperti itu. Bisa juga ada. Ini non erosif kalau di dalam rongga mulutnya seperti ini. Ya di lidahnya, kalau di muka satu kalian tadi seperti tadi, sedangkan di lidah seperti ini. Jadi kalau gambaran klinis intraoralnya adalah sudah pasti sering bingung Tuhan hebat. Wickham striae ya tadi yang ini tadi itu namanya Wickham striae ya, ini Wickham striae namanya. Penemunya si tadi itu. Kemudian sama terletaknya eksaserbasinya, jadi kambuhnya itu bisa akibat bila dia emosi atau pada perempuan sedang datang bulan. Nah seperti ini erosifnya. Jadi di tengahnya itu, jadi di pinggirannya itu kayak gitu ya. Pinggirannya kayak bersinar gitu, misalnya masih pencerahan ya. Ini memang lumayan sakit loh ini karena ada erosinya. Kalau di lidah seperti ini, tetap di dalam pinggirannya ada putih-putih kayak ya. Kalau untuk di lidah, nah kalau di lidah kita harus hati-hati dengan biographic tongue. Ya, jadi misalnya pasien mengeluh di lidah aja. Kalau lichen planus itu sekali lagi yang paling utamanya adalah, yang paling seringnya adalah mukosa pipi. Tapi kalau dia mengeluhnya hanya di lidah, pastikan dulu ini apakah lichen planus, erosif atau biographic tongue. Nah itu harus pasti dulu. Bagaimana memastikannya? Ya, memastikannya adalah kita kembali lagi ke protapnya. Protapnya adalah ciri-ciri varian normal. Ya, pokoknya kembalinya tuh ke protapnya dulu, ke undang-undang dasarnya dulu. Ya, yang kita pelajari undangnya baru kita lihat. Itu yang paling penting. Makanya kita di penyakit mulut itu selalu mengajarkan DD, ya, DD. Jadi kalau kamu nanti dia masuk niat DD itu dirinya apa? Misalnya kamu nanti dia mengalami rasanya ya dokter Andreas ya kalau lagi junior baru masuk kayak keset gitu. Tapi nanti kalau sudah senior, waduh, tak pameran. Ya itu memang roda berputar. Kalau baru masuk itu di bawah, kita di tengah-tengah jadi tengah-tengah roda, baru di atasnya roda. Ya. Jadi nggak usah sedih, jangan baperan. Kalau dimarahin dosen baperan. Coba sekali-sekali kamu kalau dimarahin dosen itu berani nggak? Kamu ngomong aja, ini dosennya lebih marah lagi. Kurang aja. Diagnosa yang ditegakkan berdasarkan anamnesis. Nah kemarin kan belajar anamnesis tuh ya, jangan dilupakan, tapi ujiannya minggu depan. Kemudian gambaran klinisnya itu deskripsi lesi ya, jangan lupa. Nah, harus dimatangkan ya. Apa aja yang dicatat, anamnesis apa aja yang dicatat, deskripsi lesi apa aja yang dicatat. Kalau kita anamnesis dan gambaran klinis tidak menemukan penyakit yang pas, apa yang kamu lakukan dulu? Cari
cari DD dulu, ya cari DD-nya dulu. Setelah kamu mendapatkan DD yang mirip, kamu memisahkannya dengan cara pemeriksaan penunjang, ya gitu. Prinsipnya gitu ya. Itu undang-undang dasarnya di kita. Ya. Nanti dari pemeriksaan biasanya sih pemeriksaan penunjangnya selain pemeriksaan darah itu ada juga pemeriksaan histopatologi dengan menggunakan biopsi, ya biopsi. Jadi biopsi itu mengambil jaringannya yang diambil harus dua-duanya. Jadi separuh abnormal, separuh normal. Jadi biar kita tahu, ya biar kita tahu mana yang benar-benar ini ternyata memang nggak normal nih, gitu ya. Jadi kita harus tahu. Dan apa yang terjadi? Nah ini diagnosa bandingnya. Kalau yang untuk lesi LP non erosif ini dengan migratory positif geografikannya untuk plagia orang kandidiasis. Ini ada dua plagia. Harusnya satunya ada plagia non homogen. Yang biasa manusia ya. Kalau di situ apa? Kemudian diagnosa banding erosif itu orang kandidiasis dengan squamatic aftosa. Ini dia soal banding, banyak sebetulnya diagnosa banding. Tapi lihatlah nanti di buku itu yang sama gambarnya ciri khasnya ya. Terapinya pada non erosif tidak perlu. Tidak perlu, hanya penyuluhan. Penyuluhan itu tujuannya adalah untuk mencari ganas atau tidak. Itu ya yang paling penting. Kalau sudah bukan suatu biasa ya nggak usah dikhawatirkan. Karena kalau dikhawatirkan sekali lagi kan dia ada faktor psikosomatis. Psikosomatis itu kan orang-orang yang worry kekhawatirannya itu terlalu tinggi. Ya namanya manusia ya. Di depan mata misalnya kita melihat itu yang paling sering kita lihat kalau di jalan tuh tiba-tiba ada penjamretan gitu kan ya. Jadi kita kan nanti kalau lewat jalan itu lagi pasti kan akan worry kan. Apakah saya nih the next-nya kan gitu. Ya bahayanya gitu. Nah itu yang bisa. Nah kalau si dokternya ini sudah menyatakan nggak apa-apa, aman kok, ya pasti kan dia nggak begitu khawatir. Tapi jangan terus kamu bilang, wah ini kayaknya ada nih 2% nih, aku pasti dia ingat aja. Terus akhirnya dia menjadikan pola pikirnya berubah. Ya. Jadi nggak gampang. Pengalaman saya dulu, saya menemukan pasien kandidiasis sampai tenggorokan yang kalau saya cerita itu kekhawatiran saya adalah dia menangis berguling di situ, ya. Nah itu bahayanya. Saya nggak mau, karena dulu pernah ada kayak gitu. Saya takut. Mendingan saya rujuk aja dulu biar ahlinya yang menjelaskan kayak ahli psikologi ya atau psikiatri. Bukan orang-orang ahli dalam menangani faktor-faktor psikologi. Terapi untuk erosif ini antibiotik itu hanya untuk infeksi sekunder. Jadi kalau kita anamnesis bahwa dia itu sudah berbulan-bulan mengalami lichen planus, ya kita harus concern terus memberikan antibiotik karena takutnya ada infeksi sekunder. Kemudian karena dia keratotik, kita berikan vitamin A karena vitamin A ini fungsinya adalah reepitalisasi, ya. Pergantian selnya diregulasi sama vitamin A. Kemudian kita berikan biasa ini obat dewa ya. Kalau dulu di mana puskesmas itu orang sakit apapun itu kortikosteroid dikasihnya. Jadi kalau misalnya dia sakit flu, datang ke dokter dikasih Paracet dan sembuh. Datang kedua itu langsung ya dikasih Prednisone dan golongannya. Kemudian ada juga hanya menahan rasa sakit benzokain, itu golongan anestetik. Ya. Benzokain itu golongan anestetik dalam bentuk oles diberikan ke pasien keluhan salinan. Kemudian anjurkan KUE, anjurkan penggunaan obat yang rutin, istirahat cukup, makan diet lunak. Kemudian jika terjadi
kelainan kulitnya jangan lupa kerjasamalah dengan ahlinya si kulit ya. Nah di sini saya lanjutkan bahwa ada namanya lesi yang didahulukan dengan vesikobulosa, vesikel ya. Kalau lichen planus itu jarang sekali, teorinya juga jarang sekali yang menunjukkan bahwa dia itu dari vesikobulosa, tidak. Tapi dua penyakit ini, pemphigus dan pemphigoid, itu penyakit vesikobulosa, digolongkan penyakit vesikobulosa. Bisa dilihat dari buku Kitab Kedokteran Gigi dan Kedokteran Bagian Penyakit Kulit. Itu hampir sama. Oke. Jadi satu kita sudah mempelajari lichen planus. Nah ini masuk yang kedua yang kita pelajari adalah dua penyakit vesikobulosa ya. Jadi kalau pemphigus vulgaris itu vesikobulosanya ada di dalam epitel ya. Sedangkan pemphigoid itu di bawah basal sel. Kalau ditanya mana vesikobulosa yang vesikelnya itu tidak mudah pecah, pemphigoid. Kenapa? Ya, terus kalau buat epitel kenapa? Ya, epitelnya tebal kan, nggak rusak kan? Ya. Kalau yang di intraepitel itu dia rusak, jadi terbentuklah cairan. Nah, pecahlah gampang kalau senggol. Bisa juga kalian kalau ada ketemu vesikobulosa itu boleh kalian menduga, oh ini kayaknya pemphigoid ini, kok bulosanya bisa tahan lama setelah dia anamnesis. Tapi itu belum dijamin memang. Tapi kita bisa boleh menduga. Jadi kamu kalau misalnya ketemu terus misalnya ditanya, walaupun ada pemeriksaan lain ya, misalnya tanya, ini paling gampang aja, terus kenapa kamu pemphigoid? Ya karena ini vesikelnya tidak mudah pecah. Di dalam rongga mulut itu kan pasti pecah kan? Kenapa pasti pecah? Karena proses dia pengunyahan, penelangan, misalnya penelangan air liur, ya kan? Itu juga proses itu. Kemudian makan, minum, berbicara seperti ini, berbicara itu kan ada gesekan antara gigi dan lidah, gigi dan mukosa kan itu, ya. Nah ini gambarnya tadi. Jadi kalau yang tebal itunya dia di bawah basal, itu namanya subepitel, itu pemphigoid. Sedangkan di dalam epitel, intraepitel itu pemphigus. Ini teori ya, bukan saya ngarang-ngarang, ini ada gambarnya. Jadi kita belajar seperti itu. Karena apa? Ada beberapa pemeriksaan penunjang itu mahal ya, mahal harganya, dan kita nggak serta-merta harus gitu. Kecuali kalau kalian yang mau menanganinya masuk ke dalam penelitian, nah, boleh. Jadi kalau pengen meneliti nih, pengen mengeluarkan teori, benar nggak sih ini teorinya gitu, atau memastikan ini teorinya benar nggak? Nah itu kita lakukan penelitian, nah kita yang keluar biaya. Jangan pasiennya berbiaya. Kecuali kalau pasien yang menghendaki karena dia pengen tahu nih apa sih penyakit saya nih, kok nggak sembuh-sembuh gitu, nah, itu boleh. Kita langsung berikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan. Untuk pemphigus vulgaris itu ada 4 bentuk pemphigus. Yang paling sering adalah pemphigus vulgaris. Ya, jadi maksud saya pemphigus itu ada 4, tapi yang paling sering adalah pemphigus vulgaris. Nah ini yang kita mau pelajari. Sedangkan pemphigus vegetan, foliaceus dan erythematosus itu memang jarang terjadi, ada ya. Jadi kalau misalnya nih kalian nanti mau ngambil penyakit mulut itu ada tuh ya, di rumah sakit itu pasti ada deh. Mau rumah sakit mana deh? Ada. Karena ibaratnya itu kayak jarum di dalam tumpukan jerami. Jadi kadang-kadang kita cari-cari nggak ketemu. Tapi nanti suatu saat dia nongol gitu. Nongol gitu kan. Nongol kita nggak siap, ya. Kalau kita cari-cari itu kan kita udah siap. Nggak nongol. Pemphigus vulgaris ini kadang didahului sudah bentuknya luka, ya, sudah erosi, sudah ulcerasi yang sangat sakit.
biasanya didahului oleh lesi kulit. Peran dokter gigi itu, kadang kita ini merupakan orang pertama yang menemukan. Ya. Setelah kita menemukan, kita kan ngobatin. Pas waktu kontrol, kita berikan obat, kemudian tiba-tiba kita nanya sambil nanya itu, kulit ada nggak sih Bu? Pak, ada. Kenapa saya ngomong ibu ya? Karena seringkali itu ibu perempuan, ya. Yang sering itu kalau autoimun perempuan. Ada nggak di kulitnya? Nggak ada sih dok, tapi kok ada kayak gini ditunjukin gitu kan. Wah itu kan mirip ya. Tapi nggak sakit. Kenapa dia nggak sakit? Karena dia belum pecah. Atau dia sudah pecah dan menimbulkan warna hitam, ya. Nah itu kita rujuk ke kulit. Lesinya hampir semuanya, jadi bisa dikenainya itu semua mukosa mulut, bibir, mukosa bibir, buka, palantu, gingiva. Gingiva itu biasanya kita itu di buku-buku menyebutnya itu gingivitis desquamasi, ya. Lesi memberikan reaksi baik kalau kita berikan obat kortikosteroid dosis rendah. Nah, pentingnya kita deteksi dini kalau ada yang kayak gitu itu adalah untuk cepat kita melakukannya kalau masih dalam ringan. Jangan sampai dia sudah berat lalu datang ke kita rujuk ke penyakit kulit, karena kalau sudah berat itu ya berarti pengobatannya juga berat, ya. Nah kalau berat itu memberikan efek samping dirinya. Jadi pisau bermata dua, yang satu melakukan tugasnya, yang satu matanya lagi akan melukai. Pemphigus vulgaris ini biasanya penderitanya adalah usianya 40 sampai 50 dan paling sering adalah wanita. Walaupun kenyataannya pria dan wanita itu sama ya, tapi kenyataannya itu kalau di buku di jurnal banyaknya wanita. Kita bisa lihat dari jurnal-jurnal yang dilakukan penelitian, misalnya kayak observasional gitu ya. Nah kita lihat tuh biasanya rata-ratanya pasiennya adalah wanita. Kemudian insiden tertinggi itu terjadi pada Yahudi, Italia, Arab dan Yunani. Berarti ini di antara tengah-tengah ya, tengah-tengah daerah Arab dan Eropa, ya. Seperti Behçet syndrome itu paling sering pada orang-orang Turki. Nah, ya. Coba nanti kalian lihat jurnalnya itu Behçet syndrome itu juga kan dia autoimun juga tuh. Jadi kita bisa baca, kadang dia memberikan gambaran mulut. Jadi Behçet syndrome itu juga salah satu kriterianya adalah kalau ada kelainan mata, kelainan mulut dan kelainan genital atau kulit, ya. Nah itu bisa langsung ditegakkan menjadi Behçet syndrome atau Behçet disease. Etiologinya sama, karena dia masuk dalam autoimun, tidak bisa diduga dan merupakan penyakit autoimun. Nah, yang biasanya yang dirusak dari si pemphigus itu, kita itu kan punya ikatan ya, punya ikatan antara sel dengan sel. Jadi bukan selnya itu yang diserang, tapi ikatannya diputus. Jadi akhirnya si sel ini berjalan sendiri-sendiri, ya kan, hancur berantakan. Nah, terbentuklah situ jadi cairan dan mengakibatkan vesikulosa. Patogenesisnya, jadi bilangnya sel epidermis itu yang mengikat si sel-sel antar selnya, dan ditemukan antibodi yang G, ya. Antibodi itu kan imunoglobulin itu kan banyak macamnya ya, A dan E, G, ya. Ini DNB, M. Biasanya G itu adalah yang bersifat kronis, ya. Kalau M yang bersifat akut. Gambaran klinisnya untuk umum ini memang kadang ganas sekali ya. Pemphigus ini kadang bisa menyebabkan orang jadi putus asa dan bisa menyebabkan kematian. Nah, ada tanda-tanda kalau kita mau melaksanakan
penegakan diagnosa dengan pemeriksaan tambahan itu ada. Jadi kita kan punya semprotan itu ya. Ada yang bapak ibunya dokter gigi nggak? Pernah melihat nggak? Itu semprotan. Kalau kalian tuh kalau kita itu namanya bus-bus ya, bus-bus namanya. Karena kalau dipencet bus namanya bus-bus. Padahal nama aslinya kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena dia bunyi bus-bus, jadi kalau kita ke itu ke lantai 4 beli bahan, Mbak ada bus-bus nggak? Padahal ada itu sebetulnya namanya, tapi kita aja yang nggak peduli gitu kan. Dari zaman saya nggak yang peduli, karena saya juga mendengar dari senior saya bus gitu kan. Kamu juga pasti kan mendengar dari senior kamu bus. Alat ini apa sih Mas? Mbak, iya bus gitu kan. Nah, itu kalau disemprot di mukosanya itu langsung bunyi. Nah itu namanya Nikolsky, tanda Nikolsky ya. Jadi kalau di kulit itu dokter kulit selalu, ini misalnya ada lesi di kulit nih. Nah di sampingnya lesi itu sama dokter kulit dipencet. Pada waktu dia dipencet diangkat terus langsung menunduk. Jika positif dicurigai bahwa dia kena pemphigus ya. Dan kalau di gambaran mulut itu yang paling sering ini kulitnya yang ini kayak gini, kemudian kadang bisa mengandung darah ya, jadi bisa ada kusta, untuk di kulit juga ada kusta nih ya. Dulu saya pernah juga itu ada ibu itu seluruhnya yang didiagnosa pemphigus dari rambut sampai ujung kaki, bibir yang melepuh, jadi tidak bisa berpakaian. Jadi dia hanya tidur di bednya tidak ada tidak ada spray, karena spray itu berbahaya. Kalau nempel dia berdiri kan ketar gitu, ya kan? Karena isinya cairan semua, pecah, nempelin spraynya, giliran spraynya ditarik sakit. Terus dia tidur itu diselimuti yang tidak nempel di badannya. Kalau bed itu kan di samping ada gini kan, nah itu ini kan panjang bulan gitu. Itu saking berbahayanya kalau dia berpakaian, pecah, dia buka bajunya, belum lagi infeksi sekunder ya. Ini berbahaya dan bisa kadang pasien bisa meninggal. Ini terlalu destruktif. Gambaran klinis rongga mulut hampir semua penderita pemphigus itu ada. Nah kadang mana yang duluan nih? Bisa juga mulut yang duluan, bisa juga kulit yang duluan. Fase gula jarang terjadi karena tadi ya intraepitel itunya, gulanya bukan di bawah basal sel. Oke, ini seperti ini. Ini ada kusta di bibir, kemudian yang tadi saya bilang kadang tuh pasien itu lesinya itu suka ada darah-darahnya ya. Dia hampir mirip, kalau kayak gini tuh hampir mirip dengan erythema multiforme atau majornya namanya Stephen Johnson syndrome ya. Atau lebih parahnya lagi TEN ya, itu urutannya. Erythema, Stephen, TEN. Toxic epidermolysis necrosis ya. Urutannya. Bayangin aja kalau kita punya sariawan satu bulan, apa yang kalian rasakan? Sakit buat makan, ngomong aja kayaknya pengen nangkep orang ya. Bayangin kayak gini. Ini pasti orangnya kurus. Iya, rata-rata orang yang kurus. Rata-rata semua pasien yang ada rongga mulutnya lesinya itu selalu mengatakan, saya kok jadi kurus ya dok. Apalagi sekarang kurus itu di masyarakat menandakan bahwa suatu keganasan. Jadi kalau orang yang tadinya gemuk atau berisi tiba-tiba kurus itu udah diklaim, wah ini jangan keganasan gitu. Padahal tidak. Orang DM dari gemuk kurus, ya, karena pasti dia diet, ya. Semua pasti diet.
Kemudian diagnosa sama anamnesis gambaran klinis, kemudian pemeriksaan laboratorium dengan periksa biopsi, histopatologis. Kemudian ada lagi pemeriksaan antibodinya ya, namanya immunofluorescence. Ya, di sini tidak saya tulisnya di pemphigoidnya ya. Ini histopatologisnya. Jadi kalau kita lihat layernya kita itu kan tipis ya. Ya, tuh. Nah, dia ini kamu perhatiin dia itu gulanya itu yang putih yang terpisah. Ini kan epidelnya ya. Saya kan ini kan contoh gambar epidel itu. Nah ini contoh adanya gula. Ini epidelnya, ya. Ini basalnya, nih, ya basalnya. Jadi kalau di biopsi ini hasilnya ini, terus langsung langsung dilakukan immunofluorescence, melihat antibodi. Nanti warnanya yang kosong ini jadi warna ungu atau merah, ya. Bukan ungu yang ini juga ungu juga kan, ini kan pewarnaannya. Tapi dia kalau di mikroskop penangkapan cahaya dia akan memberikan warna di tempatnya ini, di tempatnya yang ini, ya. Kalau ini kalau histopatologis yang penyakitnya adalah warna putihnya ini, nah itu bisa jadi bentuk di dalam intraepidel, ya. Terapi sama ya, kortikosteroid, tapi kadang kalau bedanya Inflatus kalau masih ringan itu biasanya dosisnya juga masih rendah, tapi kalau pemphigus biasanya kita udah melakukan dosis yang kortikosteroid ini. Kita sebagai dokter gigi umum, nah bagaimana dok? Pertanyaan selalu itu. Dia melakukanlah kan ada kortikosteroid topikal, kita batasnya sampai topikal, bukan sistemik. Kalau sistemik itu adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya seperti dokter gigi, penyakit mulut, dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit kulit, ya, yang kompeten mengenali penyakit-penyakit ini. Kemudian jangan lupa kita berikan antibiotik karena untuk mencegah infeksi sekunder. Biasanya kalau sudah lama ada terkena dari penyakit tambahan ya, yaitu infeksi. Nah ini sebagai dokter gigi ya, sebagai dokter gigi ini covering agent dengan isinya kortikosteroid boleh, ya. Oral hygiene jangan dilupakan. Jadi kalau misalnya nih kamu ada pasien ini sebelum menuju ke penyakit mulut, ya bantulah, jangan langsung ditembak, harus oral hygiene. Ini penting supaya tidak terjadi infeksi sekunder, ya. Itu. Jadi oral hygiene itu tujuannya untuk menghindari terjadinya infeksi sekunder. Kemudian yang ketiga terakhir, pemphigoid. Pemphigoid sama tadi dengan pemphigus, dia merupakan lesi vesicobullosa. Dia cuma hanya dua bentuk yang saya tahu dan yang saya pelajari itu hanya dua bentuk. Sebetulnya pemphigoid banyak sih kayaknya, tapi yang hubungannya dengan kita itu kayak pemphigus itu banyak, bukan 4 aja ya, banyak. Kalau saya lihat di jurnal itu banyak, tapi yang berhubungan dengan kita itu hanya 4. Jadi yang kami berikan itu hanya yang berhubungan erat atau kasusnya itu yang banyak menghasilkan gambaran klinisnya di lubang mulut. Jadi nomor 1 pemphigus bullosa, mucous membran pemphigoid. Dari namanya aja udah ketahuan mana yang paling sering berhubungan dengan kita ya, yaitu mucous membran pemphigoid, oral pemphigoid, cicatricial pemphigoid. Nah itu nama lainnya. Kalau bullous pemphigoid ini biasanya lebih banyaknya di kulit, ya. Mucous membran juga ada di kulit, tapi biasanya dominannya mulut dulu baru kulit. Sedangkan bullous pemphigoid kadang kulit dulu baru mulut gitu. Pokoknya kayak gitu aja. Nah ini kalau bullous pemphigoid yang saya bilang tadi kulit yang paling
paling dominan, dan mulut itu bervariasi antara 8 sampai 39%. Ada yang keren banget, ada yang tidak gitu ya. Dan biasanya usianya di atas 60, tapi pernah juga ada pada anak. Jadi umur remaja 19 tahun. Hampir semua mukosa juga ya. Mukosa member pembigoid jarang terjadi di kulit, tapi pernah pria dan wanita. Nah kayak ini ya, pria dan wanita. Jadi kadang itu tetap dominannya adalah wanita walaupun ada di pria. Seperti SLE itu kalau saya baca pernah ada peneliti yang menulisnya pria 0. Pernah itu ya. Lupa saya di negara mananya, tapi pria 0. Jadi menunjukkan bahwa SLE tidak ada di laki-laki di negara itu, kan? Bisa. Memang rata-rata wanita. Mucous membran pembigoid itu mulut dan mata, ya. Kita ngomongin mulut, baru ini. Nah, karena itu bisa disebut juga sial pembigoid nama lainnya. Ya. Terus kemudian dia sering menimbulkan erosi di limfa namanya desquamative gingivitis. Apakah ini merupakan ciri? Tidak. Ada beberapa ahli, beberapa penulis gingivitis desquamasi ini bisa juga ketemu di lidah planus, bisa juga ketemu di pembigoid, bisa juga ketemu di pemphigus vulgaris. Ya. Tapi ada beberapa penulis yang menyatakan lebih dominan di pemphigoid. Ya, ada juga. Coba baca deh. Saya pernah baca. Ada juga yang mengatakan itu. Kadang saya saking sering bacanya, ada lesi desquamative gingivitis, saya langsung nyebutin pemphigoid nih. Kadang saya salah. Saya punya ya di HP saya itu. Jadi dia dominannya adalah di gingiva. Jadi saya mendiagnosanya gingivitis desquamasi. Saya tulislah dia kena pemphigoid. Ya. Setelah dia datang kontrol, kok normal di kulitnya. Karena itu juga saya nanya, beliau nggak paham di kulitnya itu apa. Setelah saya bilang ada nggak di kulit bu, dia buka, gitu ya. Kan orangnya berhijab, dia buka lengannya, itu ada 2 kiri kanan. Terus saya bilang, pemphigoid ya salah nih. Yaudah, itu saya kirim ke kulit ya. Nanti di kulit itu di biopsi dilakukan histopatologis. Tapi ibu jangan lupa datang ke saya ya, saya pengen tahu bu, saya penasaran nih gitu kan. Terus dia pergi, sebulan kemudian dia datang, dia ngasih surat. Dan itu terus suratnya adalah hasil histopatologis yang menyatakan pemphigus vulgaris. Jadi tidak selamanya desquamative gingivitis. Tapi pengalaman saya dulu waktu sekolah itu langsung gingivitis desquamative dan dilakukan histopatologis pemphigoid, tapi itu di usia remaja ya, anak pendaki gunung dulu. Nah kita kan lagi, saya ngomongin pas kebetulan aja ya, karena kebetulan lagi mendaki gunung itu ya. Jadi dia juga mendaki gunung dan diduga dia kayak gini karena mendaki gunung. Padahal pas waktu kita buka buku bacanya nggak ada. Atau stres, bisa juga dia stres gini, naik gunung tapi nggak tahu pulang gitu, stres dia kan, berbulan-bulan baru ke jalannya, terus penasaran nih, dia naik lagi, itu ceritanya dia ya, dia naik lagi, terus nggak tahu lagi jalan pulang, berbulan-bulan baru ketemu, nangis aja itu stres, terus jadilah pemphigoidnya, tapi bukan naik gunungnya, stresnya. Itu saya dapatkan anamnesis itu setelah kita akrab. Jadi saya akrab sama keluarganya, lalu suruh keluar ini namanya ya, keluh kesahnya. Ini gambarannya. Yang sebelah itu gingivitis desquamasi ya, di regio kanan ya, di atas maupun di bawah. Yang nyata yang ada ulcernya ya, ada
bisa lagi ada cahaya ya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia takutan kalau ada cahaya. Ini contohnya sini parah, ya, dari parah. Yang nyata sekali itu yang sebelah kanan Anda, ya, nyata sekali. Kalau yang sebelah kiri Anda itu kurang nyata, tapi itu sudah dikatakan sini parah. Ya. Ini dari buku, saya nggak pernah di buku. Cuma karena saya baru ketemu, belum saya tulis di bawahnya ambil dari mana gitu ya. Bukan pasien saya ini ya. Lesi juga dapat ditemukan di esophagus, laring, ya, genital bisa. Nah ini yang tadi saya ambil yang pemphigus-nya gambaran pemphigus saya ambil, bandingkan dengan gambaran pemphigoid ya. Kelihatan tuh ya, epidelnya yang pemphigoid yang sebelah kiri, sebelah kiri kanan Anda itu pemphigoid, sebelah kiri itu pemphigus ya. Ini pemphigoid, ini pemphigus. Ini epitelnya kan tuh ya, tebal, dia adanya di basal. Bisa ini di dalam epitel. Ya. Cara membedakannya itu dari sini kita lihat. Makanya itu kalau kita meriksa, kita harus ada normalnya kayak gini. Di sebelah sini ada normalnya ya. Nih, sebelah sini ini normalnya sini. Nah, ini jadi dia nggak kasih tujuannya gitu. Kita harus ambil normalnya juga. Siapa tahu Anda nanti jadi patologi kan bisa. Ini. Kalau jadi bedah mulut bisa, bedah mulut berteman dengan penyakit mulut. Kita dulu kayak gitu ya, di dalam mulutnya kita biopsi, kita bisa. Tapi kadang tidak bagus itu hasilnya. Akhirnya kita kirim ke yang ahlinya, kayak penyakit kulit. Diagnosa sama kayak tadi, anamnesis, gambaran klinis, histopatologis dengan biopsi, kemudian immunofluorescence. Ya. Dia ditemunya di membran basal, sedangkan pemphigus di epitel. Terapi juga sama. Jika mengenai gusi di titik desquamasi, bikin plat itu ya. Plat orang kayak kena brucism yang berbeda supaya terapinya itu nggak parah, itu dibuatkan itu plat. Nah itu plat itu sebelum ditaruh di mulutnya, kita memberikan kortikosteroid topikal dulu di plat itu. Jadi artinya kita membuat si kortikosteroid ini kontak langsung dengan lesinya dan lama supaya segera sembuh, itu tujuannya. Jika mengenai mata, jangan lupa merujuk ke mata. Jika mengenai kulit, merujuklah ke kulit.